Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, haleluya. Kita sudah dengar khotbah hari Minggu, saudara, bahwa sasaran seorang murid adalah Tuhan mau dia, saudaraku, sempurna. Sama seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Nah, saudara, sempurna di sini, saudara, artinya apa? Nah, saudara, sempurna di sini ya artinya komplit. Ya, lengkap, dewasa, ya saudara, yaitu apa saudara? Seperti Kristus, ya, memang tujuan hidup kita menjadi anak Allah, ya saudara, kita sudah ditentukan dari sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anaknya, saudara, ya, dan kita, saudaraku, ya, sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Ya, saudara. Nah, itulah, saudaraku, kesempurnaan yang dimaksud. Ya, Tuhan mau, saudara, kita hatinya bisa seperti hati Kristus. Ya. Nah, hati Kristus adalah hati Bapa. Hati Bapa, ya, itu hati yang, saudaraku, penuh kasih dan kebenaran. Ya, tentunya itu maksudnya, saudara. Ya, nah kalau kita lihat, saudaraku, ayat-ayat ini, ya, coba kita baca, saudaraku, di dalam Matius pasal yang ke-5, saudara. Kita mulai dengan, ya, ayat yang ke-43 mulai. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, nah ini sambungannya, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna. Nah, jadi saudara, di sini saudara kaitannya, ya, kita sempurna sama seperti Bapa di surga yang adalah sempurna, ya, adalah dalam saudara mengasihi. Ya, itu konteks dekatnya. Nah, konteks jauhnya, saudara, itu adalah, saudara, ya, konteks pasal ini maksud saya, ya, adalah, saudara, bukan hanya dalam mengasihi tapi dalam kebenaran. Ya, Tuhan bilang kita harus memiliki kebenaran yang melebihi kebenaran orang Farisi. Ya. Nah, orang Farisi itu, saudara, ya, mereka itu berfokus kepada kebenaran yang di luar. Ya. Jadi apa yang dilihat orang, mereka lebih concern kelihatan benar di luar daripada hatinya yang benar. Nah, mereka lebih concern kelihatan baik di luar daripada hatinya benar-benar baik. Nah, saudara, itu orang Farisi, ya. Makanya Yesus bilang orang Farisi itu seperti kuburan yang luarnya dilabur kapur, ya, atau dicat putih, tetapi di dalamnya, saudara, penuh dengan tulang belulang. Luarnya kelihatannya kudus, dalamnya, saudaraku, ya, tidak kudus. Luarnya kelihatannya benar, dalamnya hatinya nggak benar. Ya, luarnya kelihatannya, saudara, ya, orang yang beragama, saleh, ya, tapi dalamnya, saudara, ya,
penuh dengan apa saudaraku? Kejahatan. Nah, ini hati yang gak benar, saudara. Makanya Tuhan bilang kebenaran kita harus melebihi kebenaran orang Farisi, ya. Nah, kebenaran orang yang hidup dalam kerajaan Allah, kebenarannya itu yang di dalam, saudara. Ya, kita benar ya di dalam, saudara. Karena kita sudah dibenarkan Kristus, ya. Kita benar di dalam, saudara. Karena kita terus ya membenarkan hati kita. Kalau ada yang tidak benar, kita terus praktek ini, ya. Nah, itulah saudaraku hatinya Kristus, ya. Tentu hatinya Kristus itu hati yang benar, ya saudara. Nah, tapi kalau hati orang Farisi, saudara, ya itu hati yang apa saudaraku tidak benar, luarnya aja kelihatan benar, ya. Nah, saudara, Tuhan mau kita mempunyai hati Kristus, hati Bapa yang penuh dengan kebenaran, ya. Nah, juga apa, saudara? Ya, kita mempunyai, saudara, kasih seperti Bapa di surga, ya, yang mengasihi. Perhatikan, saudara, di sini katanya Bapa di surga itu, ya, dia mengasihi, ya, apa tanpa membeda-bedakan. Dia mengasihi orang yang baik dan juga saudaraku dia mengasihi orang yang jahat. Ya. Dia saudaraku ya memberikan apa saudaraku misalnya hujan ya atau menerbitkan matahari bagi orang jahat dan juga bagi orang baik. Menurunkan hujan bagi orang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Nah, saudara, Bapa itu mengasihi, ya, luar biasa kasihnya, saudara. Kasihnya tidak pilih bulu. Kasihnya, saudara, kasih yang tak bersyarat, kasih satu arah. I love you. Nah, itulah, saudaraku, kasih Allah. Ya. Nah, saudara, kita harus mencapai standar hidup seperti Tuhan Yesus, saudaraku, di dalam hatinya, ya. Jadi kita mesti capai ini, ya. Itulah, saudaraku, yang disebut kamu harus sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna adanya, ya. Nah, saudara, bagaimana caranya? Nah, kita sudah belajar pada hari Minggu, saudara, ya. Kita mesti belajar mengasihi seperti Bapa kita yang mengasihi, saudara. Nah, di sini dikatakan, saudara, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada ya perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, saudara, jadi supaya kita bisa, saudara, bertumbuh makin sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna, kita mesti sebagai anaknya praktek kasih seperti yang dipraktekkan oleh Bapa kita di surga. Nah, jangan praktek kasih manusiawi, saudara. Tapi mari kita praktek kasih ilahi, ya, kasih dari Bapa. Nah, kalau kasih manusiawi, saudara, itu kasih bersyarat, kasih timbal balik. Kalau aku mengasihi kamu, kamu mengasihi aku, ya. Nah, kalau kita praktek kasih manusiawi, saudara, ya, maka kita nggak akan bertumbuh serupa ya dengan Kristus. Ya, kita mesti mempraktekkan kasih Bapa. Ya, Kristus pun berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Ya, jadi saudara, mari kita praktekkan kasih Bapa. Bisa kita praktekkan kasih Bapa? Bisa. Karena ya ayat
yang saudaraku 45 katakan begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi saudara, karena kita anaknya Bapa kita, ya, maka saudara kita punya benihnya Bapa kita di dalam diri kita. Nah, kita punya kemampuan mengasihi seperti Bapa kita. Ya, tinggal kita praktek. Kita terus praktek, saudara. Kita mengasihi, ya. Nah, kita mengasihi dengan kasih Bapa. Kalau kita terus praktekkan, saudara, kita diperhadapkan dengan musuh-musuh kita. Mereka, saudaraku, menganiaya kita. Mungkin musuh saudara menyakiti saudara. Ya, praktekkan kasih Bapa. Ya, kalau saudara praktekkan kasih Bapa, saudara bisa mengasihi musuh saudara loh. Ya, saudara bisa tidak membalas, tapi sebaliknya saudara memberkati dia. Bahkan saudara bisa mengampuni. Ya, walaupun itu sangat menyakitkan, tapi saudara bisa mengampuni dia. Mari saudara, kita praktek kasih Bapa ini, saudara. Ya, kita praktek, ya, mengasihi Bapa, mengasihi sesama, ya, dan saudara kita praktek juga mengasihi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang. Nah, bukankah ini up in out, saudara? Ya, jadi kita mengasihi Bapa, ya, kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Ya, kemudian kita juga mempraktekkan saling mengasihi, ya, innya saudara, sesama kita. Ya, kita saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Nah, itu dengan kasih Bapa juga, saudara. Ya, kemudian ya kita melaksanakan misi Bapa. Kita, saudaraku, ya, mengasihi orang yang terhilang. Ya, kita mau, saudaraku, memenangkan jiwa. Ya, karena kita mengasihi orang yang terhilang, maka kita mencari, ya, dan dipakai Tuhan untuk bersaksi, menginjil, memenangkan, memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Mari kita praktek kasih Bapa ini, saudara. Dan kalau kita praktek, kita makin bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Haleluya. Nah, saudara, nanti minggu berikutnya kita juga belajar, saudara, bagaimana dengan kita praktek mengasihi Bapa, saling mengasihi, ya, dan kemudian saudara mengasihi orang-orang yang terhilang. Ya, kita praktek ini wujudnya dalam bentuk disiplin-disiplin rohani, saudara. Maka kita dapat mengalahkan yang jahat. Kita dapat berbuah, ya. Kita dapat bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Ya, mari kita praktekkan dengan semangat. Tuhan memberkati saudara. Amin.